Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, menghadiri acara konsolidasi kader Gerindra se-Tangerang Raya pada Minggu pagi. Acara ini digelar di alun-alun kota Tangerang, Banten. Prabowo Subianto hadir turut didampingi oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Konsolidasi akbar yang bertema berjuang bersatu menuju kemenangan pemilu 2024 yang dihadiri ribuan kader dan simpatisan Partai Gerindra se-Tangerang Raya tersebut untuk menjaga kekompakan jelang pemilu 2024. Dalam orasinya, Prabowo mengaku terharu dengan dukungan dari kader wilayah Tangerang Raya kepada dirinya. Yang saya tegaskan adalah bahwa Gerindra selalu harus hidup, harus mengajak kerukunan, persatuan, menghormati semua pihak. Tidak boleh tidak boleh menyebarkan kecurigaan atau kebencian. Kita harus bikin demokrasi kita, demokrasi kekeluargaan, demokrasi Pancasila, demokrasi Indonesia khas. Tidak boleh ribut. Kita bikin demokrasi, pesta demokrasi yang sejuk, yang gembira, yang penuh persahabatan. Prabowo menyatakan sejak kecil memang bertekad untuk berbakti dan berkorban untuk rakyat Indonesia. Prabowo menegaskan hanya bertujuan untuk memberikan keadilan dan kemakmuran kepada rakyat Indonesia. Dari Tangerang, Banten, tim iNews melaporkan. Pemirsa, konsultan desain dari Inggris Buro Happold yang turut serta mengerjakan Stadion Jakarta International Stadium membuat pernyataan mengejutkan. Melalui rilis resminya, Buro Happold menyatakan ada beberapa aspek yang ternyata tidak sesuai dengan panduan konsep desain. Konsultan desain yang bermarkas di Inggris, Buro Happold, memberikan pernyataan mengejutkan mengenai desain proyek Jakarta International Stadium JIS. Buro Happold yang merupakan konsultan berbagai stadion terkemuka dunia, sebelumnya menyertakan Stadion JIS sebagai salah satu bagian dari proyek yang dikerjakan. Nama Stadion JIS berjejer bersama stadion lain seperti Stadion Olimpiade London, Mercedes-Platz, Education City Stadium, dan lain-lain. Namun dalam rilis terbaru, Buro Happold tidak menyertakan lagi Stadion JIS bagian dari proyek yang dikerjakan. Dalam pernyataannya, Buro Happold menyebut bahwa hasil tinjauan perusahaan mengidentifikasi beberapa aspek yang ternyata tidak sesuai dengan panduan konsep desain orisinal dari Buro Happold. Temuan ini telah disampaikan oleh Buro Happold dalam surat terpisah. Sementara itu, demi menyiapkan stadion untuk Piala Dunia U17 November mendatang, pemerintah berencana akan merenovasi Jakarta International Stadium. Kami hadirkan kutipan wawancara Aiman dengan ahli agronomi stadion Kamal Mustaqim dalam program The Prime Show secara eksklusif. Artinya begini, ini penting pemirsa. Kalau seandainya mau menggunakan sistem ini, satu mesti dipertebal. Yang kedua, itu juga nggak menyelesaikan masalah karena mataharinya kurang. Betul. Artinya? Ya harus ditambah matahari. Dibuka. Caranya? Oh, mengubah konstruksi ini? Kalau misalnya harus matahari ya dibuka, tapi kalau mau menambah UV ya tambah UV-nya. Oke, dua hal pemirsa. Jadi selain mempertebal tadi karpetnya ya sebagai dasar rumput tadi, juga harus menambah matahari masuk ke dalam stadion ini. Caranya dua. Apakah itu membongkar atapnya ini sehingga matahari bisa mungkin lebih leluasa masuk? Tutupnya lebih luas. Oke. Bisa saja kan? Iya, tapi ini kan ada yang permanen. Ini permanen nih kanan kiri ini. Iya, boleh diganti dong. Iya. Dengan buka tutup. Artinya mengubah konstruksi atap. Satu. Yang kedua, menambah alat seperti ini. Ini adalah alat UV ultraviolet ya untuk kemudian menggantikan sinar matahari kurang lebih begitu ya. Betul. Itu iya. Untuk pertumbuhan. Ini kita lihat alat pengganti matahari atau alat UV-nya, ultraviolet ini. Ini mungkin UVB kali ya. Nah, yang sudah dilakukan UV adalah ini, iya. 1 bulan. Nanti kita lihat. Ini alatnya pemirsa. Oh ini sedang dimatikan sekarang ya. Iya. Oke. Kami tidak mengerti ini ya, jangan bertanya saya. Iya. Ini satu lampunya 770 watt. Jadi juga ada berapa lampu ini. Dan ini hanya 1/12 dari lapangan bola ini. Dari setengah lapangan. 1/12 dari setengah lapangan. Kalau lihat dari 1/24 berarti. 1/24 dari satu lapangan. Nah, ini yang
yang menggunakan alat UV ini Iya. lebih hijau ya. Lebih hijau secara warna. Ini Anda bisa Ya. bandingkan ini. Iya. Ini dan ini. Dan sebelah sana. Sebelah sana yang tidak digunakan, ini yang sebulan digunakan alat UV. Jadi memang bisa pakai alat ini asal harus diperbanyak. Satu hal, warna benar hijau. Iya. Tetapi pertumbuhan kita lihat. Oh, beda juga. Nih, ini Oke. lihat keluar Oke, nih. sintetiknya. Ini pertumbuhannya kurang Oh, iya. naik. Ini lihat. Seperti Ini bukan karena bermain bola ini bermain tergesek. jadi recovery-nya susah. Karena lihat ini antara ini dengan di sana nanti kita lihat yang pakai UV, ini kan UV sebulan. Iya. Yang menurut Lebih hijau memang iya. Lebih hijau iya. Tetapi pertumbuhannya ke samping dengan ini susah. Dan yang muncul adalah banyak juga rumput bermuda. Ini rumput bermuda. Oke. Gitu loh. Nah, Dan ini beda memang rumput ada. lah. Kalau saya lihat memang ada rumput liarnya. Menurut saya. Ini ada rumput liar. Ya. Nah, yang muncul rumput bermudanya. Ini rumput liar ya? Betul, ya, rumput liar. Liar. Bermuda. Kenapa ada rumput Bukan liarnya? cuisian. Itu yang vigor mungkin di sini, Pak. Nah, itu beda. Kenapa ada rumput liar? Ya pasti ada sumbernya liar. Oke. Ada yang main bola terus ke sini dari luar dari Tarkam ke sini bawa satu ini aja bisa tumbuh. Karena jenisnya beda dengan rumput Ya. yang lain ya. Oke. Ini yang kesulitannya, ini kita lihat, ini sintetisnya keluar. Nah, kalau misalnya bola dipantulkan di sini dengan bola ditampilkan di sana beda saja. Oke. Oh, kalau rumput alaminya rusak, rumput sintetisnya keluar. Sebagai cadangan. Itulah fungsi rumput sintetis. Iya. Iya. Tapi artinya mengatakan dengan menggunakan alat itu pun belum tentu bisa menggantikan sinar matahari. Dan sekarang kita sudah sampai di tempat rumput yang terkena sinar matahari secara alami. Kalau di sana tadi menggunakan alat UV dan sebagian bahkan tidak terkena sinar matahari. Memang saya merasakan lebih empuk nih, lebih membal, lebih tebal. Tumbuhnya lebih banyak. Lebat ya, lebih lebat ya. Dan ini saya menunjukkan pada Anda. Ini. Ya, emang lebat ini. Nggak kelihatan bahkan rumput sintetisnya. Iya. Kaya. Meskipun mataharinya itu tidak seharusnya, kan ini jam 9 sampai jam 2. Kena matahari. Kena matahari 10, 11, 12, 1, 2, 5 jam. Sebaiknya 8 jam. Oh, ini pun masih 3 kurang. jam. Masih kurang. 3 jam. Artinya memang harus dibuka lebih luas lagi ya di atas atapnya. Kalau pakai alat pakai UV alat itu UV itu masih tetap tidak sama, Anda tidak yakin akan bersama dengan sinar kelihatan kan matahari. hasilnya. Iya. Dan memang kalau saya lihat sini lebih tebal satu, yang kedua tidak ada satupun yang rusak ya seperti yang tadi di sebelah sana, tidak ada yang lubang-lubang ya dan lain sebagainya. Ini tebal rumputnya dan inilah faktanya. Dan rumput liarnya juga kurang karena ya pertumbuhannya Oh rapat. iya. Oh, kalau pertumbuhan rapat rumput liarnya nggak bisa numbuh, nggak ada tanahnya. Nggak ada Medianya untuk kompetisi. Iya. Kompetisi. Oke. Jadi Di rumput kalau itu seperti itu. kalau ada lubang-lubang, botak-botak begitu ya, Iya. itu maka akan ditumbuhi Mancul. rumput liar, akan memancing rumput liar seperti di sana. Betul. Kalau rapat seperti ini, rumput liarnya nggak ada liarnya tempat lebih lagi, kurang. udah rapat semua. Presiden Joko Widodo menjenguk cendekiawan Muslim MH Ainun Najib atau yang dikenal sebagai Cak Nun yang terbaring sakit di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Yogyakarta. Presiden Jokowi juga bertemu istri dan anak dari Cak Nun. Presiden Jokowi menjenguk Cak Nun di ruang ICU Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito pada Minggu siang. Jokowi datang ditemani Menteri Sekretariat Negara Pratikno. Selama 15 menit, Presiden Jokowi bertemu dengan istri Cak Nun, Novia Kolopaking, serta anak Cak Nun, Sabrang Mo Damar Panuluh. Memang betul hari ini Pak Jokowi sekitar 10 menit yang lalu melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Dr. Sarjito dalam kapasitasnya menjenguk Pak MH Ainun Najib di RSUD Dr. Sarjito ini. Selama berapa lama tadi Pak Jokowi? Kunjungan beliau sekitar 15 menitan. Budayawan sekaligus cendekiawan Muslim MH Ainun Najib atau dikenal Cak Nun ini dilarikan ke Rumah Sakit Sarjito pada Kamis pagi. Ia mengalami pendarahan di otak dan sempat tidak sadarkan diri. Tim dokter kemudian melakukan tindakan operasi di bagian kepala. Saat ini kondisi Cak Nun dikabarkan mulai membaik. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, Ainus melaporkan.
Pemirsa, menghadapi Indonesia Emas 2045, Gen Z sebagai generasi penerus bangsa harus dipersiapkan sebaik mungkin untuk menjadi aktor-aktor terbaik mencapai masa keemasan tersebut. Generasi muda ini harus memperkuat mental, karakter, dan kompetensi untuk menjadi modal melakukan perubahan. Festival Gen Z 2023 yang diinisiasi oleh komunitas Centennials hadir dengan menciptakan ruang diskusi lintas generasi dalam memberikan pandangan berbagai isu baik ekonomi, sosial, politik, dan kebangsaan. Beberapa tokoh nasional dan sosok berpengaruh dihadirkan untuk berbagi ide serta gagasan guna membangkitkan semangat juang Gen Z yang besar terhadap kemajuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045 di MSC Conference Hall, Jakarta. Saya selalu menekankan sebetulnya yang paling penting itu karakter yang betul-betul baik ya. Jadi fighter, mau belajar, disiplin, terus rajin, ya, positive thinking, ya itu harus ditanamkan di dalam diri mereka. Kalau itu kuat atau yang kita sebut soft skill-nya kuat, dengan sendirinya mereka pasti akan improvisasi. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga menekankan kunci kemajuan bangsa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah melalui kontribusi dari Gen Z untuk dapat menciptakan lapangan kerja. Di UMKM, pemerintah menyiapkan dana tahun ini kurang lebih hampir 400 triliun untuk dana KUR, kredit usaha rakyat dengan bunga di bawah bunga bank. Kalau tidak salah 3 sampai dengan 5%. Itu adalah bagian kehadiran pemerintah dalam mendorong mereka. Yang kedua, adalah pemerintah juga membuat izin UMKM itu gratis. Generasi muda yang disebut generasi Z itu harus punya andil besar terhadap pembangunan bangsa. Makanya saya tadi dalam kesempatan berbagi kepada teman-teman dan adik-adik mengatakan bahwa dari developing country, negara berkembang menuju negara besar. Festival Gen Z 2023 diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi generasi muda untuk dapat memberikan kontribusi bagi bangsa. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Bea Cukai Makassar melayangkan panggilan kepada jemaah haji yang viral pamer perhiasan senilai ratusan juta rupiah. iNewsroom Weekend segera kembali.